berbahagia dan dimuliakan Allah, para pendengar Radio Niaya di 100,8 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini sebagaimana biasa dalam Fajar Inayah yang disiarkan secara langsung di 100,8 FM Komplek Kampus Ratibah Mubarakiyah. Alhamdulillah saya bisa bersua kembali. Dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan karunia. Nah, Iwan yang berbahagia, ada satu ketika menarik ya. Ini dimuat dalam Republika dalam Khazanah. Ada satu tulisan bahwasanya kita itu patut meminta maaf kepada baginda Rasulullah SAW. Ada dua alasan mengapa kita patut meminta maaf kepada baginda Rasulullah SAW. Ini disampaikan oleh salah seorang pendakwah Mesir, Syekh Abdul Mu'adz, mengatakan bahwa kita sebagai umat Rasul harus meminta maaf kepada baginda Rasulullah SAW karena dua alasan. Pertama, bahwa kita umat Rasulullah tidak meneruskan ajaran atau risalah Rasul sebagaimana mestinya, serta membatasi dakwah pada jalan Allah. Yang kedua, dalam urusan mempermudah diri. Maksudnya kita tidak memberikan kemudahan ya, atau keringanan terhadap persoalan orang lain ya, atau tidak memberikan toleransi, kemakluman kepada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain padahal dia tidak mengetahuinya karena tidak ketahuannya. Nah, ada satu kisah menarik Iwan yang berbahagia. Pada zaman baginda Rasulullah SAW ada seorang Baduy ya, masuk ke masjid. Ketika itu baginda Rasul yang sedang berkumpul dengan para sahabatnya, masuk ke masjid langsung kencing di salah satu tiang masjid. Begitu melihat ya si orang Baduy ini kencing, wah para sahabat ketika itu langsung ya marah. Bahkan bukan hanya sekedar marah, sampai mau menghunuskan pedang, mau membunuh si Baduy itu. Kenapa? Kurang ajar, masa kencing di masjid? Ini orang ya nggak tahu diri. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Melarangnya. Wahai para sahabat, nggak usah marah-marah begitu. Mereka nggak tahu, dia itu nggak tahu apa itu masjid. Suruh ke sini. Itu respon pertama baginda Rasulullah SAW kepada orang Baduy. Karena ketika kita mengajak orang dengan penuh simpati, penuh kasih sayang, ya, maka orang lain itu ya, prosentase untuk mengikuti kita, nurut kepada kita itu lebih besar dibandingkan dengan cara kasar, dengan cara-cara yang tidak simpati ya. Dan itulah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk para sahabatnya dulu ya. Bahkan ada satu hikayat bagaimana baginda Rasulullah itu sangat-sangat simpati, penuh kasih sayang. Beliau mempunyai ya tetangga orang Yahudi dan dia sangat gak suka kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai setiap baginda Rasulullah pergi ke masjid, tiada hari tanpa meludahinya, melempar dengan ya kotoran. Begitu baginda Rasul lewat mau ke masjid, diludahi. Begitu lewat mau ke masjid, dilempari, dicaci maki, belum lagi menyebarkan berbagai macam hak ya, menyebarkan berbagai macam isu gosip, merintangi ya, mempersulit dakwah baginda Rasulullah SAW. Nah, satu saat baginda Rasulullah mau pergi ke masjid, tidak ada yang meludahinya, tidak ada orang yang mencaci makinya. Sehari tidak ada, 2 hari sampai 3 hari, sehingga baginda Rasul bertanya kepada para sahabatnya itu, wahai sahabatku,
Kemana itu orang yang senantiasa mencaci makiku dan meludahiku ketika aku lewat ke sini? Para sahabat, waktu itu salah seorang sahabat mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, itu orang Yahudi itu yang suka meludahi engkau itu sekarang dalam keadaan sakit." "Oh, sakit? Yuk kita jenguk." Akhirnya dijenguk oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu masuk ke rumahnya, begitu kagetnya orang Yahudi itu, kenapa? Ini baginda Rasul datang. Wah, jangan-jangan mau balas dendam ya. Aku nggak bisa apa-apa. Boro-boro melawan, mau lari aja nggak bisa karena dalam keadaan sakit waktu itu. Wah, dia bergetar ya, ketika baginda Rasulullah SAW ya datang kepadanya, dan orang Yahudi itu sudah bergetar karena takut. Wah, ini baginda Rasul datang, pasti ingin balas dendam. Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Dia menyapanya, menanyakan apa kabar, ya, kenapa, sakit apa. Ditanya dengan penuh kasih sayang, tidak lupa juga membawa buah tangan. Maka orang Yahudi pun simpati. Apa ujung-ujungnya? Masuk Islam ketika itu. Ya, masuk Islam. Maka ya kata Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Sampai-sampai dalam sholat itu kan ada kewajiban bahwa setiap orang itu wajib sholat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berdiri. Nggak bisa sambil berdiri, iya sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring, ya dengan ya kedipan mata. Boleh, boleh. Nggak bisa apa-apa, baru minta tolong kepada tetangga untuk disolatkan. Ya. Dan ini menandakan bahwasanya apa? Kewajiban kepada Allah saja masih bisa ada keringanan. Pertama, bagi orang-orang yang tidak tahu. Yang kedua, bagi orang-orang yang memang dalam keadaan ya terpaksa, darurat, baik itu karena sakit atau berbagai macam hal-hal yang menjadikan dia tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Termasuk misalkan dalam saat dalam keadaan perang. Ya, kalau tidak ada air kita bisa bertayamum. Kalau kita dalam berkendaraan, ya ada istilah qasar, jama'. Itu berbagai macam kemudahan-kemudahan. Jadi sebetulnya umat Islam itu, ya kalau benar-benar ingin melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada kesulitan. Ya, tidak akan menjadi beban. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban Allah itu bisa dilakukan semaksimal mungkin dan sefleksibel mungkin. Yang penting intinya niatnya kata Allah, tulus ikhlas karena Allah.